Halo Kak Vin, makasih udah nunggu. Enggak kok, enggak capek. Ini paling juga setengah jam lagi off. Banyak keselip sama orang-orang VIP. Oke, jadi terkait kondisi yang sekarang, kenapa sih kakak harus ngalami kondisi kayak gini? Kerja nggak enak, digantung, banyak problem-problem yang bikin kakak nunggu. Kenapa harus melalui fase kayak gini? Tujuan dari hidupnya itu apa? 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kartunya bagus semua kok. Jadi tujuan dari semua ini tentang life purpose kakak, yang pertama itu The Magician. Kakak kan pernah cerita, pernah bilang sama aku kalau kakak itu master of nothing. Banyak bisa, banyak ngelakuin apa aja tapi nanggung. Kenapa nanggung? Saking banyaknya yang bisa kakak lakukan. Di sini, di kondisi yang kayak gini tuh memang kayak meminta kakak buat memfokuskan diri pada satu skill, pada satu keahlian yang benar-benar kedepannya bisa kakak jual dalam kehidupan kakak. Kemudian di sini juga ngomongin soal manifestasi ya. Jadi lagi diuji tentang bagaimana kakak percaya sama semesta, sama Tuhan, sama diri kakak sendiri, tentang bagaimana kakak bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kakak, entah itu waktu, koneksi, terus keahlian-keahlian, kesempatan-kesempatan yang sekarang masih ada. Itu bisa nggak kakak manfaatin. Jadi life purpose-nya di sini adalah untuk menjadi seseorang yang percaya pada diri sendiri dan ahli dalam melakukan suatu hal yang bisa dia gunakan untuk menarik perhatian banyak orang yang akhirnya membuat bisa hidup. Jadi lepaskanlah segala keterbatasan yang ada dan lihatlah bahwa kesempatan itu sebenarnya tidak terbatas. Nah, masalahnya untuk menjadi si paling ahli ini, connect off once, kakak gak sabar. pengennya cepet pindah, punya ambisi, udah gak tahan. Kenapa kok lama banget? Di sini ada double api juga yang nunjukin kalau secara emosi ini terlalu tinggi untuk menyadari bahwa sekarang kakak lagi digodok, lagi dimatengin untuk menjadi ahli dalam suatu hal ini. Jadi karena emosi nggak bisa ngelihat kesempatan-kesempatan di sini, nggak bisa ngelihat perkembangan di sini, nggak bisa ngelihat koneksi, bagaimana untuk mengelola mereka dengan baik, gak bisa melihat skill kakak, bagaimana untuk mengelola skill-skill itu dengan baik, gak percaya diri, tidak memanifestasikan hal-hal yang baik, sehingga akhirnya terlalu terbawa oleh emosi, bosen, marah, pengen semuanya cepat-cepat pergi gitu ya. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat kondisi yang terjadi adalah kakak ini masih di hold, nggak bisa gerak. Jadi memang fasenya, perannya yang terjadi saat ini adalah nggak bisa gerak. Kenapa nggak bisa gerak? Ini seseorang yang udahlah dia duduk, di atas kepala ada barang, di tangan ada barang, kakinya juga ngejaga 2 barang, sehingga dia tuh nggak bisa gerak. Jadi memang kondisi sekarang kondisi yang membuat kakak nggak bisa gerak. Jadi ya sabar aja dulu sebentar, jangan terlalu terbawa emosi agar bisa memanifestasikan hal-hal yang baik. Dan ini nanti akhirnya akan gimana? Kakak akan mendapatkan suatu hal yang besar banget. Ketika emosi hilang, ketika emosi pergi, ketika kakak bisa menemukan skill itu apa, di sini tuh kakak naik banget di sini. Secara jabatan mungkin akan naik, secara kualitas pekerjaan akan naik, kuasa kakak juga akan naik.
Dan mungkin kalau semisal di tempat yang baru besok, kakak mungkin levelnya masih sama, keahlian yang kakak dapatkan di fase ini akan membuat kakak nantinya cepat dinotis dan akhirnya ya cepat naik. Di sini kelihatan kakak akan mengelola suatu hal yang cukup besar, di mana hal itu membutuhkan kreativitas dan membutuhkan ketepatan dalam memanage waktu. Terus apa yang perlu kakak tahu? Jatuh nih satu. Bagus kartunya ya. Jadi di kondisi-kondisi yang tidak baik sebenarnya hidup itu menempatkan kebaikan buat kita. Cakep nih. Pack of Pentacles, Three of Wands, Judgment. Jadi yang perlu kakak tahu adalah kesempatan untuk berpindah dan lahir kembali ke suatu hal yang baru itu ada. Jadi memang ya udah, sekarang selama belum bisa gerak jangan terlalu sibuk menunjukkan kalau kakak itu pengen cepet gerak. Stay dulu gitu loh, stay dulu di mana tuh tadi. Nah ini di saat-saat kakak merasa terkungkung, karena bisa aja di sini kakak akan mendapatkan sesuatu. Nanti kakak bisa melepaskan sesuatu dan mendapatkan sesuatu, membuat kakak menjadi seseorang yang lebih percaya diri dan ahli. Cuman kakak perlu tahu kalau kesempatan ini malah kartunya ini kartu yang menunjukkan ke luar negeri sebenarnya kalau kita baca di buku saktinya Rider-Waite ya. Kesempatan itu ada. Jadi di sini kartunya kayak wis to anteng ngose, wis to tenang, wis to sing ayem. Artinya di ayem-ayem. Apa yang jatahnya kakak tetap akan sampai pada kakak. Jangan membuat ego menjadi hal-hal yang akhirnya nanti akan meruntuhkan. Kemudian apa yang harus kakak lakukan? Nah ini nih yang harus kakak lakukan. Yang pertama adalah sekarang fokusnya jangan di pekerjaan, tapi fokusnya di kehidupan sosial dulu ya. Ini tuh sebenarnya gambar orang yang menikah terus lagi pesta nih. Kalau dilihat di belakang nih di belakangnya ini gambar orangnya lagi makan-makan. Ini kanopi bunga, ini orangnya lagi nikah. Tapi kartu ini nggak nyuruh kakak nikah. Kartu ini nyuruh kakak buat coba dong lebih seneng-seneng lagi. Karena sekarang kondisinya lagi stuck, lagi nggak bisa diapa-apain dalam hal pekerjaan terutama yang terjadi saat ini. Fokusnya dirubah ke kehidupan sosial yang lain, ke teman, mungkin ada acara-acara yang bisa kakak hadiri biar kakak nggak stres. Kemudian di sini Knight of Swords, biar kakak itu kayak coba bisa menjadi seseorang yang lebih tegas juga. Lebih tegas pada apa ya? Lebih tegas sama orang-orang yang menindas kakak. Jadi di sini itu tunjukkan kalau kakak punya otoritas dalam hal pekerjaan atau orang-orang di sekitar kakak ya. Coba lebih logis dan lebih disiplin dalam kehidupan kakak. Jadi sambil nata-nata habit yang baru biar lebih disiplin, biar lebih tertata. Terus bisa biar pikiran-pikirannya itu lebih jernih, karena kejernihan pikiran itu sangat dibutuhkan. Kemudian di sini Five of Wands. Ini kartu sebenarnya menunjukkan kompetisi, seseorang yang pengen ngatur tongkat-tongkat ini menjadi bentuk pentacle. Sebenarnya ini kan udah kelihatan ya, seret. Nah ini tuh sebenarnya tinggal diginikan, terus yang ini diginikan, itu nanti jadi gambar pentacles. Tapi orang ini pada sibuk bertengkar, pada sibuk ngatur, pengen begini dan begitu. Sehingga di sini disarankan kakak untuk tidak terlibat di debat kusir yang tidak penting. Jadi nggak usah mencoba untuk mewujudkan suatu hal bersama dengan orang banyak, yang itu membutuhkan pikiran banyak, karena akan bikin capek. Lebih fokuslah pada diri sendiri dan pada kehidupan sosial yang lebih menyenangkan. Jadi memang buat kondisi yang sekarang nih, aku singkat ya, life purpose kakak adalah untuk
bertahan, sehingga dalam bertahan itu kakak bisa mengelola emosi, menemukan keahlian-keahlian kakak untuk nanti membuat kakak melompat lebih tinggi. Kesempatan-kesempatan itu ada, jadi sabar aja. Dan mungkin kakak akan terlahir di suatu jabatan yang baru, mungkin yang nanti akhirnya keren banget di luar negeri. Nah, cuman di sini memang disarankan buat di pekerjaan harus tanggung jawab tetap, tapi fokusnya lebih ke kebahagiaan sosial dan jangan ngeributin, jangan ikut rame, jangan gerusa-gerusu atau terjebak di masalah-masalah orang lain juga, gitu ya kak ya. Jadi memang ada suatu pembelajaran, ada suatu hal yang benar-benar bisa kakak pelajari di kondisi saat ini yang nantinya akan jadi bargaining point yang besar buat kakak, jadi keistimewaan kakak dibandingkan orang lain. Jadi begitu kakak buat penjelasan malam ini. Makasih udah nunggu. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan salah-salah yang lain. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya. Bye-bye.